Pemerintah berencana kembali menaikkan tarif cukai hasil tembakau menjadi Rp203 triliun, naik 11,9% dibanding Outlook 2021. Peneliti Ekonomi Kesehatan Universitas Indonesia menilai upaya ini cukup efektif untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi tidak efektif menurunkan konsumsi rokok pada keluarga prasejahtera. Sadi adalah satu dari 33 kepala keluarga prasejahtera perokok aktif di Gang Gendruwo, Duku Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dengan penghasilan Rp90.000 per hari, Sadi menghidupi istri dan 2 anak. Salah satunya masih balita. Susilo Ningsih, istri Sadi adalah ibu rumah tangga tanpa penghasilan. Sesekali saja mengantar tetangga dengan upah seikhlasnya. Meski penghasilan Sadi tergolong rendah, Sadi tidak pernah kekurangan uang untuk membeli rokok. Dalam sehari ada biaya Rp7.500 untuk sebungkus rokok. Jika dikalikan 30, dalam sebulan Sadi membakar rupiah hingga Rp225.000. Setara dengan 13 kg telur seharga Rp17.000 per kilonya. Pak, kenapa masih tetap merokok sampai saat ini? Karena sudah kebiasaan lah, mau menghilangi susah. Iya, kebiasaan Sadi menjadi kewajaran hampir seluruh kepala keluarga di gang ini. Tidak hanya di Gang Gendruwo, data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 mencatat jumlah perokok Jatim tertinggi nasional mencapai lebih dari 16.500 rumah tangga, mendekati 10% total rumah tangga perokok nasional. Merujuk data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, tahun 2020 dari sekitar 41 juta penduduk Jatim, hampir 5 juta diantaranya berada di bawah garis kemiskinan. Badan Kesehatan Dunia merilis jumlah perokok aktif di Indonesia dari keluarga prasejahtera mencapai 60%. Untuk Jatim, jumlahnya mendekati 3 juta jiwa. Ironinya, dari kantong jutaan penduduk Jatim seperti Sadilah, Jatim menjadi provinsi dengan kontribusi cukai hasil tembakau tertinggi nasional. Tahun 2020, kontribusi CHT Jatim mendekati Rp102 triliun, hampir 60% dari total CHT nasional sebesar 180-an triliun rupiah. Studi peneliti ekonomi kesehatan dan demografi Universitas Indonesia, Triasih Juta Harta menyebut pengeluaran rumah tangga golongan miskin untuk konsumsi energi dan protein masing-masing sebesar 91 gram dan 90,1 gram per kapita. Sementara pengeluaran rumah tangga golongan miskin tanpa rokok, konsumsi energi dan protein masing-masing bisa mencapai hampir 113 dan 105 gram per kapita. Nampak jelas keluarga prasejahtera dengan rokok kekurangan konsumsi energi dan protein. Komponen pengeluaran, terutama pengeluaran pangan ya, biasanya rumah tangga miskin itu cirinya proporsi terbesar itu adalah untuk pengeluaran kelompok pangan dibandingkan dan non-pangan. Apabila itu diambil sebagian untuk rokok, katakanlah yang sesuatu yang tidak ada nilai gizinya, otomatis implikasinya ada trade-off antara konsumsi rokok dengan konsumsi nutrisi rumah tangga. Pandangan berbeda disampaikan Bambang Eko Afiatno, akademisi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Erlangga. Menurutnya, kenaikan cukai rokok tidak berimplikasi langsung pada penurunan nilai gizi dalam rumah tangga. Justru akan meningkatkan pengeluaran keluarga prasejahtera karena cukai adalah pajak tak langsung. Kalau kenaikan harga melalui cukai atau haji itu tinggi, itu mempengaruhi welfare kepada rumah tangga ini. Itu studinya gitu mungkin. Yang itu yang nggak pernah diungkap menurut saya dari studi BKF atau Kementerian Keuangan. Di sisi lain, Dinas Kesehatan Provinsi Jatim menganggap rokok menjadi persoalan kesehatan yang belum dapat diselesaikan secara optimal. Bahkan Dinkes Jatim enggan berbicara di depan kamera karena menganggap isu rokok sensitif. Sementara, Dinas Sosial Provinsi Jatim mencatat sekitar 3 juta keluarga prasejahtera Jatim terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai. Dalam upaya menghindari penyalahgunaan bantuan tunai untuk rokok, Dinsos memberlakukan pengaturan sistem belanja. Ya mungkin kalau 1-2 ada, tapi kan yang sebagian besar itu kan sistem bantuannya pun juga non tunai. Mereka membelanjakannya di tempat yang ditentukan. Warung itu tidak boleh jualan rokok. Jadi mereka hal-hal yang seperti ini loh yang kita siapkan sehingga peluang-peluang untuk menyalahgunakan pemanfaatan itu kita tutup gitu.
Kementerian Keuangan merilis laporan tahun 2020, Jatim menerima dana bagi hasil cukai tertinggi mencapai 1,66 triliun rupiah. Sementara besaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk bantuan tunai program keluarga prasejahtera diperkirakan mencapai 6 triliun rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia. Cara agar berolahraga aman dan dari cedera dan juga tepat dalam memilih program latihan adalah mengenali kondisi tubuh. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi dalam CNN Indonesia News Hour.